raja cinta, ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduh, cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam novena yang ke-7 ini. Kita sudah separuh perjalanan lebih. Moga-moga nanti bisa sampai ke-9, tidak ada halangan apapun. Tema novena yang ke-7 ini mengajak kita untuk merenungkan mengenai persekutuan atau perkumpulan. Pada masa wabah pandemi corona ini, banyak yang mengatakan rindu, kangen untuk bertemu, kangen untuk berkumpul-kumpul kembali. Ini pas dengan tema kita. Moga-moga dalam novena ini kita bisa mendalami makna persekutuan, makna kumpul-kumpul itu. Saya tidak omong mengenai komunitas persekutuan yang ideal, yang biasanya saya katakan komunitas itu mesti guyup, rukun, 2 mesti hidup, berkembang, 3 mesti misioner, membawa berkat, siap diutus kemanapun. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, marilah kita mohon terang Tuhan, rahmat-Nya, supaya dalam novena ini kita semakin dibimbing oleh Tuhan, semakin memahami makna cinta kasih-Nya yang menghendaki kita untuk bersatu, berkumpul, dan bersekutu. Kita siapkan hati dan budi kita dengan mengakui, menyesali segala dosa dan kekurangan kita. Marilah bersama-sama menyatakan sesal dan tobat kita dan mohon belas kasih Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, pada para malaikat, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau memanggil murid-murid-Mu menjadi sebuah persekutuan, menjadi sebuah komunitas. Dan Engkau menghendaki kami semua untuk membangun komunitas persekutuan yang semakin hari semakin meluas. Bahkan kini kami sadari bahwa kami semua sesungguhnya adalah satu umat-Mu, satu persekutuan di seluruh bumi ini. Bantulah kami, terangilah kami, sehingga kami senantiasa bersemangat untuk berkumpul, untuk bertemu satu sama lain, membangun gereja-Mu, membangun komunitas yang membawa berkat bagi semua orang dan menyelamatkan satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius bab 26. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama,
dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis dengan dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, dalam Injil kita mendengarkan Yesus mengadakan perjamuan dengan 12 muridnya. Di antaranya ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati Yesus. Ini semua mau menyampaikan, mengatakan kepada kita, Yesus itu mencintai semua murid-muridnya, mencintai kita semua meskipun kita berdosa, meskipun kita tidak menanggapi cintanya seperti Yudas Iskariot yang justru mengkhianati. Dan tidak hanya itu, Yesus menghendaki kita menjadi satu komunitas. Entah itu orang baik, entah itu orang jahat, masuk dalam satu komunitas. Tidak mungkin sebuah komunitas itu isinya hanya orang baik semua. Pasti ada yang kurang baik atau bahkan yang jelek sekali juga ada. Tapi mau tidak mau kita mesti mau bersekutu, mau berkomunitas, mau berkumpul. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah yang akan kita bahas, kita renungkan pada malam hari ini. Sebenarnya masalahnya apa mengenai kumpul-kumpul, mengenai bersekutu itu? Mengapa kita harus berkumpul? Ini muncul pertanyaan ini karena situasi zaman kita ini. Kalau dulu mungkin tidak begitu dipertanyakan. Mengapa harus kumpul-kumpul? Sekarang situasinya zaman itu memang sungguh beda. Satu, ada situasi individualisme. Orang-orang hidup sendiri-sendiri. Lulu gue. Ya, sangat-sangat individual. Pokoknya urusanku sendiri. Tidak mau tahu urusan orang lain. Kumpul-kumpul nanti dulu. Itu bukan urusan saya. Di samping itu juga kondisi kita yang semakin sibuk dan sibuk, kerja dan kerja. Karena sibuk kerja terus, 24 jam tidak ada waktu untuk ketemu, tidak ada waktu untuk kumpul. Nah, jadi karena terus
aktif kerja-kerja, nggak pernah bisa kumpul. Ya. Jadi itu yang membuat kita bertanya, kita perlu kumpul atau tidak ya? Apalagi ditambah lagi situasi zaman yang semakin canggih, zaman digital ini. Kan kita bisa melakukan pertemuan perkumpulan lewat Zoom, lewat internet. Tidak lagi kumpul-kumpul seperti dulu lagi. Baik Bapak Ibu, itu beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan kita semua. Kita juga melihat Bapak Ibu, meskipun dalam masa pandemi ini kita ada rasa rindu kangen untuk bertemu, tapi nanti kalau sudah normal, kita sering kumpul-kumpul, kalau diajak kumpul, kita sering males kumpul. Karena sibuk, ya itu karena dunia kita itu memang sudah dunia yang lain. Tidak menyenangkan kalau rasanya kumpul-kumpul terus itu. Lebih senang hidup sendiri-sendiri dalam dunianya sendiri. Nah, itulah yang menjadi permasalahan kita. Betapa tidak mudahnya mengumpulkan orang pada zaman ini. Kalau ada sembahyangan, doa, rapat, kegiatan macam-macam kumpul itu, yang datang semakin hari semakin merosot. Inilah yang menjadi permasalahan kita. Maka kembali lagi pada pertanyaannya, mengapa kita harus kumpul? Jawaban yang paling sederhana, yang paling biasa kita dengar adalah kita ini manusia sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Salah satunya, kalau kita tidak bisa hidup sendiri ya mau berkumpul, mau bersekutu. Atau ada pepatah yang mengatakan no man's is an island. Tidak ada orang yang bisa hidup di pulau sendirian. Ya, mesti harus bersama dengan orang lain. Ya, itu yang paling mendasar. Karena kita manusia sosial, kodratnya itu memang harus berkomunikasi, harus berrelasi dengan yang lain. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Minimal ketika kita lahir, kita butuh orang tua. Dan nanti ketika kita mau mati atau meninggal dunia, kita juga butuh orang lain. Minimal itu kita pasti membutuhkan orang lain. Dan masih hampir sepanjang hidup kita membutuhkan orang lain. Tidak mungkin hidup sendirian. Baik, itu alasan yang paling mendasar bahwa kita mesti bersekutu, kita mesti berkumpul. Mungkin ada lagi yang bertanya, lah kalau kumpul-kumpul dapatnya apa? Saya nggak kumpul-kumpul karena kerja dan kerja, dapat uang, dapat macam-macam lah. Kumpul-kumpul hanya menghabiskan waktu, nggak dapat apa-apa. Itu yang seringkali muncul di antara kita. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, kalau kita mau berkumpul, bertemu, wah itu kalau sungguh kita lakukan, itu kita mendapat banyak hal, banyak sekali. Tetapi mungkin kita tidak merasakannya. Ya. Padahal ada banyak yang bisa kita pelajari kalau kita mau bertemu dan berkumpul. Minimal ada dua. Satu, kalau kita mau bertemu dan berkumpul, kita pasti mendapatkan lebih banyak saudara. Kalau sudah sering bertemu, kita semakin dipererat sebagai saudara, sebagai sahabat. Ya. Semakin banyak berkumpul, semakin banyak bersaudara. Minimal itu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau berkumpul, sesungguhnya di sana kita diperkembangkan satu sama lain. Ya. Entah itu bisa saling menghibur, saling menguatkan, atau yang secara negatif mungkin saling menggesek. Tapi gesekan-gesekan itu, yakinlah, kalau kita tetap bersabar, bertabah hati, itu akan memperkembangkan kita. Ya. Jadi ada banyak kalau kita mau berkumpul yang kita dapatkan dari persekutuan perkumpulan itu. Maka tidak usah bertanya-tanya, kumpul dapat apa? Kumpul ya dapat macam-macam banyak hal. Ya. Yang tampaknya mungkin nggak ada apa-apa. Tapi sesungguhnya di sana kita mendapatkan banyak hal. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa toh sebenarnya kita ini mau berkumpul, mesti berkumpul itu? Nah, ini alasan yang menurut saya sungguh-sungguh penting dan pokok.
Saya mencari istilahnya tidak ketemu. Apa ya? Saya mau mengistilahkan ini apa? Saya memakai istilah dialektika keselamatan. Dalam perjumpaan, perkumpulan, persekutuan itu terjadilah yang namanya dialektika keselamatan. Itu artinya apa? Saya bisa selamat kalau saya menyelamatkan Anda, menyelamatkan saudara-saudari yang lain. Saya tidak bisa selamat sendirian. Ya. Maka keselamatan saya itu tergantung bagaimana saya menyelamatkan orang lain. Nah, ini memang, kok gitu ya? Ya memang begitulah rahasia keselamatan. Ini agak beda dengan karier atau menupuk hal-hal dunia. Saya bisa menjadi kaya sendiri, nggak begitu butuh orang lain bisa. Ya orang lain hanya dalam tanda petik sebagai alat, sebagai sarana. Dalam arti yang kurang bagus. Menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi karier ya bisa sendiri. Sukses sendiri, kaya sendiri itu bisa. Tetapi dalam rangka keselamatan tidak mungkin. Saya menjadi selamat kalau saya sungguh-sungguh mau menyelamatkan orang lain. Kenapa begitu? Itu sebenarnya rahasia cinta. Cinta itu adalah membahagiakan orang lain, orang yang saya cintai. Kalau orang yang saya cintai itu bahagia, maka saya juga bahagia. Kebahagiaan saya adalah kebahagiaan orang yang saya cintai. Itulah cinta yang benar. Bukan cinta yang egois. Nggak mau tahu kamu bahagia atau tidak, yang penting saya happy. Itu cinta yang egois. Tapi kalau cinta itu benar, itu sungguh-sungguh yang saya cintai itu bahagia, selamat atau tidak. Kalau dia menjadi baik, kalau dia bahagia, di sanalah kebahagiaan saya juga turut berbahagia. Kalau yang saya cinta ini susah menderita, saya pun juga ikut susah dan menderita. Itulah yang namanya dialektika keselamatan atau dialektika cinta. Dan oleh karena itulah, maka kita semua dalam arti tertentu mesti mau tidak mau harus berkumpul, bersekutu satu sama lain. Tidak hidup sendiri-sendiri, tidak hidup dalam dunianya sendiri. Harus mau berrelasi, berkomunikasi, berkomunitas dengan orang lain. Baik, itu Bapak Ibu alasan yang paling mendasar mengapa kita mesti bertemu dan berkumpul. Ya. Mungkin ada bertanya lagi, kan sekarang tidak harus bertemu, berkumpul, bisa pakai Zoom, bisa pakai alat-alat internet seperti itu. Memang belum ada penyelidikan, belum ada penelitian yang sungguh-sungguh. Tetapi saya yakin bahwa perjumpaan langsung, pertemuan secara langsung itu tidak akan pernah tergantikan dengan perjumpaan virtual. Nah, tidak akan pernah tergantikan. Jauh lebih bermakna, jauh lebih intens, jauh lebih bagus daripada perjumpaan lewat virtual atau lewat internet, lewat digital. Mengapa? Minimal kalau kita berjumpa langsung, kita berhadapan secara langsung itu, kita mengerti secara keseluruhan. Dia itu berbohong atau tidak, bagaimana sikapnya, bagaimana persis, itu kita pahami ketika kita berjumpa langsung. Tapi kalau kita hanya lihat virtual, lihat foto atau lihat video, itu hanyalah sebagian. Itu bisa main tipu-tipu. Ya. Tapi kalau perjumpaan langsung bisa tipu-tipu, tetapi akan begitu kelihatan. Jadi kita mesti tetap membutuhkan pertemuan langsung yang tidak tergantikan dengan perjumpaan lewat virtual. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih,
kita diharapkan kalau membentuk komunitas kita itu semakin hari semakin besar. Mulanya dari keluarga kita, kemudian lingkungan atau komunitas kita makin besar lagi. Dan pada akhir-akhir ini kita semakin disadarkan bahwa seluruh dunia ini, seluruh bumi ini adalah satu keluarga. Bumi ini adalah rumah kita bersama. Bahkan yang terakhir kita mendengar bahwa kita ini bagaikan ada dalam bahtera bersama seluruh bumi. Maka kita mesti mau bekerja bersama, hidup bersama, saling peduli. Jangan hidup sendiri-sendiri karena kita ada dalam bahtera yang sama. Nasib kita tergantung satu sama lain. Tidak mungkin kita lueh-lueh atau cuek bebek dengan yang lain. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Moga-moga dengan permenungan ini kita semua semakin didorong untuk mau berkumpul, bertemu. Semakin hari semakin luas. Karena kita sadar, mengerti, percaya bahwa dalam persekutuan itu kita saling menyelamatkan satu sama lain. Kita saling memperkembangkan dan kita saling menghidupi. Semoga Tuhan membimbing kita semua agar kita tidak hidup sendiri-sendiri, tapi senantiasa hidup dalam komunitas, dalam persekutuan, baik persekutuan langsung maupun persekutuan melalui virtual atau digital. Amin. Kini kita lanjutkan dengan doa novena dan doa-doa permohonan kita. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang penuh cinta, yang bersinar tiada henti bagi semua makhluk, memberi damai dan kasih ilahi. Kami bersujud di depan-Mu, memohon belas kasih dan pertolongan-Mu. Kami tidak akan mampu lepas dari kesusahan dan derita ini tanpa bantuan rahmat belas kasih-Mu. Hanya kepada-Mu kami berharap dan berlindung, karena kami percaya hati-Mu seluas samudera raya, dan tak pernah menolak siapapun yang datang kepada-Mu dan pergi dengan tangan hampa. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, pandanglah dan curahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami ini orang yang sungguh berdosa. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang lemah, namun penuh kesombongan. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang kurang peduli sesama, jauh dari kasih yang tulus. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang sulit berbagi, berkorban bagi mereka yang membutuhkan. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang keras hati, sulit mengampuni sesama. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang selalu khawatir dan takut karena kurang percaya akan kuasa dan kasih-Mu. Mohon belas kasih-Mu. Kami sering hanya mengejar nafsu dan kepentingan diri sendiri. Mohon belas kasih-Mu. Semoga hati kami Kau ubah menjadi seperti hati-Mu dalam menjalani hidup ini. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, bebaskanlah kami dari godaan setan yang selalu mengancam hidup kami. Bebaskanlah kami dari derita dan kesusahan kami ini.
bebaskanlah kami dari segala penyakit ini. Bebaskanlah kami dari segala kelemahan dan kerapuhan kami ini. Bila nanti tiba saatnya kami menghadap hadirat Sang Pencipta, semoga karena belas kasih-Mu yang tiada batas, sudilah membuka gerbang sorga bagi kami anak-Mu ini. Syukur kepadamu atas hati-Mu yang selalu terbuka siap menerima kami. Syukur kami mendapatkan tempat yang damai dan teduh untuk bersimpuh menyembah Sang Maha Kasih. Kami percaya kasih cinta-Mu mampu mengubah segalanya dan terlebih menyelamatkan kami. Semua doa ini kami lambungkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, marilah kini kita haturkan doa-doa permohonan kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki semua manusia menjadi selamat dan rukun bersatu dalam mengarungi bahtera hidup bersama ini. Kami berdoa untuk masyarakat kami yang masih banyak terkotak-kotak dalam kepentingannya sendiri-sendiri, dan kami masih suka hidup dalam dunia pribadi masing-masing. Ajarilah kami agar dapat hidup bersama dan bekerja bersama dengan siapapun untuk membangun dunia baru yang penuh kerukunan dan persaudaraan. Kami mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati kudus Yesus yang penuh belas kasih, kami umat-Mu ini sering masih sulit untuk keluar, meninggalkan kenyamanan pribadi, dan bergabung dengan saudara-saudari yang lain, membentuk persekutuan paguyuban yang mampu saling mengasihi dan saling menyelamatkan satu sama lain, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat umum. Kami mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kini marilah kita hening sejenak, kita wujudkan doa-doa, intensi, ucup dan permohonan kita masing-masing. Demikianlah ya Yesus yang penuh belas kasih. Doa-doa ini kami hunjukkan dalam nama-Mu kepada Bapa di sorga, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, syukur terima kasih bahwa Engkau telah membentuk komunitas murid-murid-Mu. Engkau telah menjadi dasar bagi gereja yang hingga sekarang tetap berdiri kokoh. Semoga kami di dunia ini terus membangun persekutuan, persaudaraan yang sejati dengan semua orang. Jangan biarkan kami hidup dalam dunia kami sendiri-sendiri, tidak peduli satu sama lain. Karena keselamatan kami tidak lain kalau kami mampu menyelamatkan sesama kami. Bantulah kami ya Tuhan, ya hati Yesus yang Maha Kudus, agar kami mau bersekutu, berkumpul dalam setiap saat diperlukan untuk pertemuan perjumpaan. Ini semua kami unjukkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, sebelum berkat penutup, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam doa novena ini, novena yang ke-7. Sampai jumpa besok dalam novena yang ke-8. Kita akhiri doa novena dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa dilimpahi dan dilindungi oleh berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian doa novena yang ke-7 sudah selesai. Dan marilah kita nyanyikan lagu penutup.